Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang pada saat ini hadir maupun yang mengikuti dari rumah. Sebelum acara doa bersama kita mulai, ini ada pengumuman, yaitu kirim doa kepada Mbah Siti Muinah, Mbah dari Afid, kondisi habis operasi telinga. Kemudian yang kedua, kirim doa kepada Ibu Ramini Kediri, budinya Bu Karsiatun Konsiatun Diri. Itu nanti sama-sama kita doakan. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi sebelum saya keluar tadi berbincang-bincang dengan ibunya anak-anak, yang mana ibunya anak-anak bilang bahwa besok jam 4 dini hari itu ada fenomena alam, yaitu ada beberapa planet yang berbaris. Itu katanya kabarnya kok sudah lama, hanya saya baru tahu tadi kabarnya. Fenomena alam ini itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat seluruh umat manusia. Kejadian itu ayat Allah yang nyata. Nah, kejadiannya itu 158 tahun sekali. Nah, alhamdulillah kita pas sudah ada, kita mengetahui dan insya Allah bisa menyaksikan acara itu tadi. Tapi itu bukan pilih-pilih, tapi untuk semua manusia gitu. Sedangkan makna dari kejadian fenomena alam ini itu sedikit banyak kita harus paham. Yang pertama, kita harus bisa memaklumi dan menerima keberadaan sekeluarga. Kita harus menghargai pendapatnya, orangnya. Seandainya ada yang nggak benar, kita menyampaikan, bukan menyalahkan ya. Yang menyampaikan, mengingatkan dengan menyalahkan itu jauh bedanya. Kalau menyalahkan itu disertai rasa nggak enak, tapi kalau mengingatkan itu tidak. Itu satu keluarga. Kenapa di situ kok berjejer-jejer planet, ada bumi, ada bulan, matahari, dan planet yang lain-lain berjajar berbaris itu. Tapi saya sendiri juga belum tahu, tapi kabar itu sudah disebar, hampir semua orang tahu. Karena maknanya yang belum ada yang memahami hal itu. Maka pada kali ini kesempatan yang sangat berbahagia ini perlu sekali kita sampaikan. Apabila satu rumah, satu keluarga tadi bisa seperti yang tadi menghargai garis edar masing-masing, itu di masyarakat juga begitu. Dia tidak saling iri, tidak saling menyalahkan, tidak. Tapi kalau saling mengingatkan mungkin itu di masyarakat. Di suatu negara pun juga demikian. Kalau bisa menerapkan petunjuk itu tadi sangat aman dan nyaman di suatu negara itu. Jadi kalau memang bulan ya jadilah bulan yang baik. Kalau memang matahari ya jadilah matahari yang baik. Jadi tidak perlu saling iri satu sama lain. Soal kedudukan juga demikian. Kita menghargai, kita mensyukuri, kita
Kita jangan saling merendahkan satu sama lain. Yang jelas manusia itu memang saling memerlukan. Walaupun ada matahari, kalau nggak ada bulan bagaimana? Walaupun ada matahari, ada bulan, tapi nggak ada bumi juga bagaimana? Sebenarnya semua itu saling memerlukan. Nah, yang membuat masalahnya jadi runjam itu adalah merasa diri paling tinggi, merasa diri paling bisa menerangi. Itu yang membuat menjadi saling iri, saling dengki, dan bahkan saling menghina satu sama lain. Dengan adanya fenomena seperti ini nyata, maka pelan-pelan kita upayakan, kita rubah sikap kita, pendapat-pendapat kita menghargai. Kalau jadi bawahan ya hargailah yang atasan, kalau jadi atasan ya hargailah yang bawahan, itu caranya. Kalau saling menghargai satu sama lain, itu suasana pun menjadi nyaman. Suasana ini ikut nyaman. Tapi kalau sudah tidak ada saling menghargai, itu suasana pun menjadi tidak nyaman. Terus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari asal mula kejadian, ya, dulunya makhluk yang namanya Syaiton itu menjadi pimpinan pada saat Nabi Adam belum diciptakan itu. Bahkan punya wewenang menjaga, punya wewenang tentang surga. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai menolak disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah, diturunkan ke bumi. Setelah mendapat kutukan tadi, yang namanya iblis itu sakit hatinya tak bisa habis. Pertama sakit hati kepada Allah, yang kedua sakit hati kepada Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara ini saya menjadi dikutuk seperti ini. Nah, itu terus berlanjut. Itu adalah Syaiton, atau bisa juga disebut iblis. Tidak mungkin mati, dia tidak mungkin mati sebelum hari kiamat kubro. Oleh Allah juga diijabahi. Dia minta teman sebanyak-banyaknya juga diizinkan, diridhoi. Tapi bagi mereka yang mukhlis, iblis tidak bisa menggoda. Dan waktu itu iblis juga membenarkan, memang nggak bisa menggoda hilal mukhlisun itu. Nah, cerita ini itu agar tidak sia-sia bagi siapapun yang pernah menjadi pemimpin, ya, kemudian diganti atau terhenti atau apapun namanya setelah tidak jadi pimpinan, jangan sampai kita sakit hati. Kita terima keadaan tadi, agar hati kita, dada kita tidak mudah dimasuki makhluk yang namanya iblis tadi. Karena manusia sepandai apapun, secerdas apapun, kalau di dalam dadaannya sudah dimasuki makhluk yang namanya iblis tadi, maka seluruh ucapannya, seluruh tindakannya, seluruh pendapatnya selalu bermusuhan, selalu membuat masalah. Tidak bisa dihentikan itu, karena bukan orangnya yang jahat, tapi makhluk tadi memang dengan mudah masuk ke dalam dada. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang pernah jadi pimpinan, marilah kita berbesar hati, kita terima keadaannya, apapun, apakah pensiun, apakah diganti atau apa, agar kita
menerima garis edar masing-masing. Memang peredaran saya sudah sampai di situ. Kita terima kenyataan. Itu bukan bangsa Indonesia saja, semua seluruh dunia. Biasanya orang yang dendam nggak habis-habis itu ya dulu pernah mimpin tadi, seperti iblis tadi loh, pernah jadi puncak pimpinan gitu. Sehingga omongannya, tindakannya, pendapatnya, saran-sarannya selalu membuat suasana tidak nyaman. Sekalian kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, pandai-pandai mengambil pelajaran di tiap-tiap kejadian. Dan pengambilan hikmah tadi juga tidak semudah, walaupun orang cerdasnya kayak apa, apabila tidak adanya sudah dimasuki makhluk tadi, kalau tidak dendam nggak masuk akal. Jadi otomatis seperti itu. Lah untuk menghilangkan perasaan marah, perasaan iri, perasaan dengki tadi, tidak ada satu makhluk pun yang mampu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu membersihkan atau menghentikan perasaan dendam tadi, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, kalau dia mau menghamba kepada Allah, baca syahadat karena Allah, dirikan sholat juga karena Allah, tunaikan zakat juga karena Allah, puasa di bulan suci Ramadan karena Allah, pergi haji bila mana mampu. Pokoknya yang fardu tadi kita jalani utuh dan karena Allah. Maka oleh Allah pelan-pelan sifat yang menjadikan dimurkai oleh Allah tadi diambil. Hanya Allah yang bisa. Selain Allah tak akan bisa. Orang cerdas apapun, sepandai apapun, karomah apapun, tidak akan ada yang bisa merubah seseorang yang berbuat tidak baik menjadi berbuat baik, kecuali Allah sendiri. Dan oleh Allah tidak akan dirubah selama orang itu tidak mau merubah ibadahnya. Selama dia ibadah karena selain Allah, selama itu pula tetap seperti itu. Walaupun seumur hidup sujud terus. Gitu. Kalau syariat Islam tadi dijalani dan itu karena Allah, itu pun perlu waktu, masih ada proses. Sekali lagi, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada yang mungkin, makhluk apapun tidak akan mungkin bisa memperbaiki sifat dan akhlak manusia ini. Tidak ada. Itulah kenapa kita kok harus menghamba kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari godaan syaitan dan jin. Semua makhluk manusia itu sebenarnya sangat baik dalam kondisi fitrah. Karena terkena godaan syaitan dan jin, sehingga bisa berbagai macam sifat, berbagai macam pendapat, bahkan yang menjadikan tindakan yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang bisa merubah itu hanya Allah. Caranya harus ibadah karena Allah tadi, khusus yang fardu. Perlu kami sampaikan di sini yang namanya menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu terakhir kali itu ketika sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali wafat. Pada saat Sayyidina Ali wafat itulah terus tidak ada orang menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu yang terakhir.
Setelah itu banyak yang zakat, tapi zakat rukun Islam, syarat rukunnya puasa. Gitu. Zakat-zakat yang lain masih berjalan. Hanya yang fardu rukun Islam yang ketiga itu selesainya, yaitu mulai Sayyidina Ali wafat, setelah itu baru tidak ada hingga sekarang. Hingga sekarang itu. Jadi kalau kita mau menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita kembali ke asalnya, kembali seperti asalnya dulu. Kita jalani secara utuh dan karena Allah. Dan lagi yang disebut ibadah itu yang karena Allah. Gitu. Kalau karena selain Allah itu bukan ibadah, khusus yang fardu. Gitu. Jadi yang syariat Islam apabila dijalani karena Allah dan utuh, itu namanya ibadah, sesuai dengan ayatnya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali diperintah ibadah. Yang perintah Allah kan jelas itu. Jadi karena selain Allah maka bukan ibadah namanya. Lah kalau yang fardu itu sudah kita jalani karena Allah, berarti orang ini sudah ibadah. Kemudian yang sunnah-sunnah yang lain itu namanya amal soleh, amal yang baik itu. Tapi kalau yang fardu tadi tidak, sebaik apapun belum tentu ada nilainya gitu. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang berada di rumah masing-masing, pengetahuan ini disebut sulit juga tidak, disebut mudah juga tidak, tapi harus sering mendengar. Kalau sering mendengar harus bisa mencerna. Jadi tidak serta-merta kita begitu mendengar langsung paham, tidak mungkin. Tidak mungkin. Seandainya orang makan buah itu masih dikupas dulu, dicuci bersih, dikupas, baru dimakan. Jadi apa yang kami sampaikan ini tidak dikatakan sulit juga tidak, dikatakan mudah juga tidak. Tapi apabila Allah menghendaki, maka Anda akan cepat memahami. Perlu juga kami sampaikan di sini, Anda akan bisa lebih cepat memahami ini apabila Anda membuang jauh-jauh sifat diri paling benar, sifat diri paling suci. Jangan kita merasa paling bersih dari yang lain. Jangan kita merasa lebih pandai dari yang lain. Itu pelan-pelan harus disisihkan, dibuang. Itu. Karena itulah yang mengganggu pendengaran rohani kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tuli tapi tidak bisa mendengar. Yang mengganggu pendengaran tadi, sifat yang tadi itu. Itulah ada hubungannya dengan fenomena yang baru kami ceritakan tadi. Kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu juga mempermudah kita memahami apa yang kita sampaikan. Lebih mudah memahami pengetahuan. Kita tidak gampang merendahkan orang lain. Kalau diperjelas saudara-saudaraku sekalian, orang yang merasa diri lebih pandai dari yang lain, itulah yang disebut sombong. Itu yang membuat hati ini nggak bisa mendengar.
rohani itu tidak bisa mendengar, nggak tuli, kayak tulinya sih tidak, tapi nggak bisa mendengar. Sudah kedahuluan meremehkan orang lain tadi. Jadi pengertian sombong tadi sangat luas. Kita merasa diri lebih hebat dari yang lain, itu juga orang sombong. Merasa diri lebih suci dari yang lain, itu juga. Yang terbaik ya seperti fenomena tadi, kita saling menghargai satu sama lain sesuai garis edarnya masing-masing. Itu baru kita dengan mudah memahami pengetahuan yang manfaatnya sangat besar. Di dalam hati ini sekaligus oleh Allah diberi filter, tidak gampang masuk ke dalam kolbu kalau tidak sesuatu yang hak. Terus yang sekarang ini yang akan terjadi kenyataan ini adalah musimnya orang berkorban. Kalau nggak sapi ya lembu. Pada saat yang sama musim penyakit. Ini fenomena apa lagi? Saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami hormati, kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga merupakan peringatan yang cukup keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita berkorban diterima apa tidaknya korban tadi, yang dilihat oleh Allah bukan yang dikorbannya tadi. Yang dilihat oleh Allah itu yang fardu itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Ini karena Allah apa tidak? Lah itu sudah dilakukan karena Allah. Seandainya kita mencukupi dan punya uang dan mampu, lakukan potong sapi atau potong kambing. Nah sementara banyak orang yang fardu aja belum jelas, dia merasa berkorban. Berkorban itu baik, kalau merasa berkorban jadinya nggak baik. Miliknya siapa? Kita semua nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Yang kita punyai hanya salah dan lupa. Cuma itulah kepunyaan kita. Mau bilang harta itu amanat, mau bilang sapi juga amanat, anak aja amanat. Pokoknya harta dan anak itu adalah amanat. Dan ini sesungguhnya hakikatnya kita ini tidak punya apapun. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam keadaan sehat walafiat dan masih sering bertemu. Itu yang sangat patut kita syukuri. Jadi untuk memahami hal-hal seperti ini tidak ada istilah terlambat. Mencari pengetahuan tadi tidak ada kata terlambat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sekarang mari kita mulai bersama. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Mbah Siti Mu'inah, Mbah dari Hafid, kondisi habis operasi telinga. Sekalian dengan saudara-saudara, bila mana punya saudara maupun punya keluarga yang sedang sakit, agar mengikuti membaca Fatihah yang sama-sama kita baca ini. Sekalian kirim doa kepada Ibu Ramini Kediri, ibunya Bu Komsatul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum man awwal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud Aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudhiruna biha min jami'i syai'at wa tanfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi namhalu fil uqud wa tanfaridu fil qurub wa tubdu bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa isaskal wa man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi amin. Ma'lumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir